Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Aziza dengan NIM 20240101010258. Yang dimana dengan adanya tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas fikih ibadah, yang dimana saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, definisi dan sejarah fikih. Yang kedua, toharoh, najis dan hadas. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu definisi fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang sangat mendalam. Secara istilah, fikih berarti ilmu tentang ilmu hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau praktif yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Fikih memiliki 2 makna, yaitu sebagai ilmu. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang mengatur manusia baik dalam ibadah maupun muamalah. Yang kedua, sebagai kumpulan hukum. Fikih adalah kodifikasi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad para ulama. Baik, saya akan membahas materi yang kedua atau yang berikutnya, yaitu toharoh, najis, dan hadas. Dimana toharoh adalah melaksanakan sesuatu yang mana ibadah sholat tidak sah jika tidak melaksanakan hal tersebut. Contohnya wudhu, membersihkan diri dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dan melaksanakan sholat. Yang kedua, mandi wajib, membersihkan diri dengan air untuk menghilangkan hadas besar seperti junub atau haid. Yang ketiga, tayamum, membersihkan diri dengan tanah atau debu jika tidak ada air yang tersedia. Yang keempat, itu membersihkan pakaian dan tempat sholat. Pastikan pakaian dan tempat sholat bersih dari najis dan kotoran. Nah, yang kedua yaitu najis. Najis menurut bahasa mempunyai artian kotor, sedangkan menurut istilah mempunyai arti kotoran yang harus dibersihkan atau wajib dihindari oleh setiap umat muslim manakala terkena olehnya. Contohnya seperti kotoran manusia, itu kayak feses atau tinja manusia dianggap sebagai najis. Yang kedua, air kencing, urin manusia juga dianggap sebagai najis. Yang ketiga, itu ada darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia, khususnya seperti perempuan, seperti darah haid atau darah luka dianggap juga sebagai najis. Atau yang ketiga itu babi, babi dan produk-produk yang berasal dari babi dianggap sebagai najis dari Islam. Yang keempat itu bangkai hewan yang tidak disembelih dengan cara yang halal dianggap sebagai najis. Dan cara menghilangkan najis itu membersihkan dengan air. Najis dapat dihilangkan dengan membersihkan air, benda atau tubuh dengan air yang cukup. Yang kedua, menggunakan sabun atau deterjen. Sabun atau deterjen dapat digunakan untuk membersihkan najis dari benda atau pakaian. Yang ketiga, menggunakan tanah atau debu. Dalam beberapa kasus, tanah atau debu dapat digunakan untuk membersihkan najis jika tidak terkena air yang tersedia. Yang ketiga, yaitu pembahasan yang ketiga, hadas. Dimana secara etimologi, hadas artinya tidak suci atau keadaan badan sedang kotor, tidak boleh melakukan sholat. Adapun menurut istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat menghilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Contohnya seperti hadas kecil. Hadas kecil terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas yang dapat membatalkan wudhu, seperti buang air kecil atau air besar, buang angin, tidur dengan posisi tidak sempurna, yang terakhir makan daging unta. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar terjadi ketika seseorang mengalami keadaan yang memalukan sehingga memerlukan mandi wajib, seperti junub atau keluarnya sperma. Yang kedua, haid atau nifas. Yang ketiga, melahirkan. Nah, cara menghilangkan hadas itu yaitu ada 2, wudhu, mandi wajib. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan seseorang dapat melakukan wudhu.
Dan yang kedua, mandi wajib. Untuk menghilangkan hadas besar, seseorang harus melakukan mandi wajib. Baik, saya akan membahas materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sholat 5 waktu. Definisi sholat 5 waktu menurut istilah, sholat ialah ilmu suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat terdiri dari 3, yaitu syarat-syarat sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat. Yang pertama itu syarat-syarat sholat itu Islam. Seseorang harus beragam Islam untuk dapat melaksanakan sholat. Yang kedua, balik. Seseorang harus telah mencapai usia balik atau dewasa untuk dapat melaksanakan sholat. Yang ketiga, berakal. Seorang harus memiliki akal yang sehat untuk dapat melaksanakan sholat. Yang keempat, bersuci. Seorang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Seseorang harus mengetahui waktu sholat yang sedang dilaksanakan. Yang keenam, menghadap kiblat. Seseorang harus menghadap kiblat atau arah Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketujuh itu niat. Seseorang harus memiliki niat untuk melaksanakan sholat tanpa ada paksaan. Dan yang kedua yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Seorang harus beragam Islam untuk wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, mungkin ini sama kayak syarat-syarat sholat, cuman dia seperti menambahkan mumayyiz, yaitu seseorang harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk untuk diwajibkan melaksanakan salat. Yang terakhir yaitu syarat sah salat, yang dimana suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, niat, dan takbiratul ihram. Yang pertama, suci dari hadas itu seperti seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar untuk sah sholatnya. Yang kedua, suci dari najis. Seorang harus memastikan bahwa pakaian dan tempat sholatnya suci dari najis. Yang ketiga, menghadap kiblat. Seseorang harus menghadap kiblat atau arah Ka'bah di Mekah untuk sah sholatnya. Yang keempat, niat seseorang yang harus memiliki niat untuk melaksanakan sholat yang sedang dilakukan tanpa ada paksaan dari seseorang. Yang kelima, takbiratul ihram. Seseorang harus mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholatnya. Mungkin sudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya bahas tadi, yang mungkin ada definisi dan sejarah fikih, yang kedua toharo, najis dan hadas, dan yang terakhir sholat 5 waktu. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.